Shalom untuk kita semua. Yang menjadi renungan kita adalah Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dalam hal ini dapat kita lihat kitab Mazmur berisikan nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Allah, dan juga berisikan syair yang menyatakan kepercayaan kepada Allah. Banyak berbagai perasaan manusia, baik itu sukacita, duka cita, keraguan, kepercayaan, ada juga hati yang terluka lalu terhibur, keputusasaan dan pengharapan, ada juga keinginan balas dendam dan juga mengampuni. Kitab Mazmur ini mengajak kita untuk berbagi dengan Allah di setiap bagian dari hidup kita. Nats ini adalah tulisan Daud yang dari pengalamannya sendiri dalam masa kehidupannya. Lalu ia mengenang kembali bagaimana pemeliharaan Allah kepada dirinya selama ia hidup. Dari antara kita mungkin ada yang takut tua karena masih ingin menikmati hidup. Kita lihat ada yang sudah berumur tua tapi berusaha kesana kemari untuk operasi wajah agar terlihat muda. Dan ini dapat kita lihat juga di kalangan para artis. Dan juga ada juga masyarakat biasa yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata. Tak hanya itu, Nats ini mengingatkan tidak ada yang bisa menghentikan proses ketuaan. Wajah mungkin saja bisa, tapi umur tidak akan bisa kita perbuat dalam proses itu. Namun perlu kita ketahui bahwa bagian luar manusia bisa binasa. Namun yang terpenting adalah bagaimana bagian dalam hidup kita yang harus kita perbaharui setiap hari. Ibarat HP, kita perlu mengisi dayanya ketika baterainya melemah, dan juga perlu menginstal ulang jika HP-nya mulai terasa berat atau loadingnya lama. Di kehidupan kita saat ini, di antara kita mungkin memiliki bebannya masing-masing. Siapa di bumi ini yang tidak memiliki beban? Tentu dari antara kita semua pasti memiliki beban. Dan juga dalam setiap beban ada juga yang menghasilkan keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Seperti anak kecil, jika kita lihat kembali, anak kecil tidak memiliki beban. Mengapa saya katakan begitu? Mereka masih bebas bermain tanpa memikirkan, dan juga mereka asyik dalam bermain. Kemudian jika kita melihat orang dewasa saat ini pasti memiliki beban, dan bahkan sampai ia tua masih ada keputusasaan karena ada hal yang belum tercapai dalam kehidupannya. Kembali lagi dalam nats ini yang mengajak kita bahwa janji Allah kepada kita. Nats ini menekankan bagaimana janji Allah kepada kita. Mungkin keadaan kehidupan kita akan berubah-ubah, tapi satu yang pasti, Allah yang kita kenal tidak akan berubah sama sekali. Dan Dia yang kita kenal itu tidak akan menyangkal janjinya kepada kita. Dalam kehidupan, mungkin beban yang kita tanggung akan membuat sebagian dari kita menolak untuk mengaku dosa kita, sehingga dalam masa ini Allah akan memberi kita pelajaran karena kita menolak untuk mengakui perbuatan kita yang bersalah di hadapannya.
Jika kita lihat orang tua tentu akan mengajari anaknya, karena itu bentuk perbuatan rasa cinta mereka kepada anaknya. Begitu pula lah Allah yang juga mengajari kita melalui perbuatan yang kita perbuat. Sebagian dari kita saat ini mungkin ada yang merasa melanggar perintah Allah dan mungkin kita merasa ditinggalkan, tapi pada kenyataan dalam nats ini memberikan janji, dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini sudah cukup jelas bagi kita. Jika Allah benar meninggalkan kita, maka kita tidak akan mungkin memiliki daya, bahkan mungkin kita akan mati. Maka untuk itu berpeganglah pada janjinya. Allah tidak akan membiarkan kita meminta-minta. Artinya dalam nats ini bahwa kita akan diberikannya kebutuhan sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan. Ia akan memperhatikan kebutuhan kita dan mencukupkan segala keperluan kita. Allah yang kita kenal itu tidak akan meninggalkan, dan kita akan merasakan pemeliharaan Allah jika kita mengenalnya dan lebih percaya kepadanya. Maka untuk itu di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semoga kita semakin kuat dan semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita.